Baik, selanjutnya adalah reaktor kontinu, yaitu reaktor kontinu yang pertama ada CSTR atau Continuous Stirred Tank Reactor. Bahasa Indonesianya tangki alir berpengaduk. Tangki ini bekerja secara kontinu, jadi ada aliran input dan ada aliran output ya. Ada aliran input F0 dan ada aliran output. Ya, jadi reaktan akan masuk secara terus-menerus, begitu juga dengan produk akan keluar secara terus-menerus. Dan kondisi operasi pada CSTR ini adalah steady state atau kondisi tunak. Jadi selama reaktor ini bekerja, konsentrasi, temperatur, atau kondisi apapun di dalam reaktor itu tetap tidak bertambah dan tidak berkurang gitu. Jadi konsentrasi spesi G misalnya dalam reaktor tersebut, maka akan tetap tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Itu juga dengan water levelnya dan temperatur dan lain-lainnya. Oke. Dan pengadukannya seragam. Ya, ini juga terjadi pada reaktor yang ideal ya. Maka kita di sini membahas reaktor yang ideal. Jadi untuk reaktor batch yang sebelumnya juga ini berlaku ya, di mana kondisi yang seragam di dalam setiap titik di dalam reaktor gitu. Ya. Keunggulannya yang pertama tentu efisiensi produksi ya. Jadi reaktor ini umum digunakan pada reaksi skala besar di pabrik-pabrik ini umum digunakan, dan untuk pengendalian suhunya itu sudah umum digunakan juga kontrol yang otomatis di pabrik-pabrik kimia. Dan tentu saja juga karena steady state dan lebih stabil, maka produknya menjadi lebih konsisten. Kekurangannya investasi awal yang tinggi, sangat sensitif terhadap gangguan, dan sangat tidak kompatibel untuk reaksi yang lambat. Kalau untuk reaksi yang lambat kita menggunakan reaktor batch ya. Karena kesempurnaan reaksi pada reaktor batch itu bergantung pada waktu tinggal. Sementara pada CSTR itu bergantung pada volume kesempurnaan reaksinya. Maka untuk desain reaktor batch kita mendesain waktu tinggalnya atau bisa volumenya juga, cuman outputnya adalah waktu tinggal atau waktu reaksi. Maka untuk CSTR ini kita outputnya adalah volume reaktornya yang kita desain. Ya, pertama berangkat dulu dari asumsinya. Yang pertama well mix atau pengadukan sempurna, steady state, dan kondisi reaktor sama dengan kondisi di outlet. Jadi misalnya konsentrasi J ya, itu di reaktor sama dengan konsentrasi di aliran output. Kita berangkat dulu dari persamaan dasar reaksi kimia. Karena well mix, maka bagian yang ini kita ubah menjadi berikut, dan karena tidak ada akumulasi atau steady state, maka akumulasi spesi J menjadi 0. Ya. Maka persamaannya menjadi berikut ya. Fj0 dikurang Fj ditambah Vrj sama dengan 0. Maka V sama dengan Fj dikurang Fj0 per Rj. Ya. Atau karena kita ingin memunculkannya ke dalam bentuk reaktan gitu, maka kita harus membuatnya Rj ini menjadi negatif, dan kita mengalihkan bagian pembilang dan penebut dengan negatif menjadi bentuk seperti ini. Ya. Dan Fj itu didefinisikan sebagai laju alir molar, di mana J itu adalah konsentrasi J, dan V ini adalah laju alir volumetrik. Maka kita bisa substitusi persamaan ini ke dalam sini dan membuatnya menjadi berikut ya. Karena umumnya steady state ya, jadi laju alir masuk dan laju alir keluar sama gitu, karena nggak mungkin laju alir masuk lebih besar, nanti reaktornya bisa luber gitu kan. Jadi kita bisa umumnya digunakan bahwa V0 sama dengan V. Jadi
V atau volume reaktor sama dengan V0 dikali dengan CA0 min CA per min RA, ya kayak gitu.